10 tahun hidup sebatang kara di hutan angker, kakek miskin ini dirawat oleh sekelompok domba ajaib penjaga hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Angin malam berhembus membawa aroma lumut basah, tanah gambut, dan daun mahoni yang membusuk, menyusup tanpa ampun ke celah-celah kain goni compang-camping yang membalut tubuh ringkih kakek Suro. Pria renta berusia 70 tahun itu duduk terdiam, bersila di atas sebuah batu besar berlumut tebal yang dinginnya terasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia membiarkan embun beku meresap ke dalam pori-pori kulitnya yang keriput parah. Kulit yang kini lebih menyerupai tekstur kulit kayu mati terbakar matahari dan dipenuhi bekas goresan ilalang beracun yang mengering menjadi koreng kehitaman. Dilihat dari kejauhan, sosoknya tidak lebih dari sekadar tumpukan ranting layu yang sewaktu-waktu bisa hancur menjadi debu jika tertiup angin kencang. Tubuhnya kurus kering, punggungnya bungkuk menanggung beban pengkhianatan sedekade, dan kuku-kukunya menghitam dipenuhi sisa-sisa tanah liat. Namun, di balik penampilannya yang menyerupai gembel paling hina dan menjijikan di muka bumi, sepasang matanya yang menjorok ke dalam menyorotkan sesuatu yang luar biasa. Tatapan itu setajam elang, memancarkan ketenangan batin yang absolut, keheningan mistis, dan kesabaran tingkat dewa. Ia menatap lekat kepekatan kabut hutan angker yang selama 10 tahun terakhir ini menjadi saksi bisu atas penderitaan sekaligus transformasi spiritualnya. Di sekeliling kakinya yang pecah-pecah tak beralas, berbaring tenang belasan domba berbulu tebal dan kusam. Anehnya, hewan-hewan itu memancarkan hawa hangat yang tak kasat mata, merapat pada tubuh kakek Suro seolah bertindak sebagai perisai hidup dari dinginnya dunia yang teramat kejam. Sesekali, hidung basah mereka mengendus telapak tangan sang kakek yang gemetar, memberikan ketenangan magis yang membuat aliran darah kakek Suro kembali stabil. Keheningan mistis hutan itu seakan menjadi kanvas raksasa bagi rentetan memori kelam yang kembali berputar secara brutal di benaknya. Jantung kakek Suro berdesir nyeri saat ingatan itu kembali menguasai kepalanya. 10 tahun yang lalu, udara yang dihirupnya bukanlah bau tanah basah beraroma bangkai serangga, melainkan wangi kopi luwak pekat kelas 1 yang tersaji hangat di atas meja pualam Italia. Kakek Suro muda adalah penguasa absolut, pemilik tanah terluas di desa yang saban hari berjalan gagah di atas lantai marmer berkilau yang memantulkan cahaya lampu kristal. Namun, kejayaan dan segala kemewahan itu dirampas dengan paksa, dikoyak hingga tak bersisa, bukan oleh komplotan perampok berwajah garang dari luar desa, melainkan oleh darah dagingnya sendiri. Tirta, anak laki-laki yang dulu selalu diusapnya dengan penuh kasih sayang dan air mata saat sedang demam tinggi di masa kecil, telah bermutasi menjadi monster serakah berhati iblis yang terbungkus rapi dalam setelan jas sutra mahal. Malam pengusiran itu masih terasa mengiris ulu hatinya, menyisakan trauma yang membuat dadanya sesak setiap kali mengingatnya. Hujan badai turun sama derasnya dengan air mata kakek Suro saat tubuh rentanya didorong sangat kasar oleh 2 preman sewaan berbadan tegap, hingga ia tersungkur keras ke aspal pelataran rumah mewahnya sendiri. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya, bercampur dengan air hujan dan darah segar yang mengucur dari pelipisnya akibat benturan aspal. Napasnya tersengal-sengal menahan sakit yang luar biasa di lutut dan persendiannya. Pandangannya nanar, bergetar menatap sepasang sepatu kulit buaya mengkilap yang berhenti tepat di depan wajahnya yang berlumur lumpur. Aroma parfum mewah yang menyengat dari tubuh Tirta saat itu terasa sangat kontras dengan bau amis darah dan anyir lumpur yang dipaksa ditelan oleh kakek Suro. Suara tawa sumbang yang melengking congkak membelah derai hujan. Tirta memandang rendah ke bawah. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin emas hasil memeras harta ayahnya berkilat tersambar kilat malam itu. Dengan mata memerah dipenuhi ambisi kekuasaan dan kebencian yang tak masuk akal, Tirta meludahkan kalimat yang mengoyak jantung kakek Suro lebih tajam dari sembilu beracun, meneriakkan peringatan keras agar orang tua bau tanah sepertinya sadar diri bahwa ia tidak lebih dari pupuk kandang pembuat sial di rumah itu. Tirta terus mengumpat dengan urat leher menonjol, menyatakan bahwa hutan angker di ujung desa adalah satu-satunya tempat sampah yang paling pantas untuk kotoran sepertinya, seraya mengancam dengan nada bengis agar sang ayah jangan pernah berani bermimpi untuk menginjakan kakinya yang berbelatung itu di lantai marmer miliknya lagi. Setelah makian brutal itu, kakek Suro diseret paksa bagai bangkai anjing kurus penyakitan, dimasukkan ke dalam bak mobil pickup reot, dan dilempar begitu saja ke dalam kegelapan hutan terlarang. Tempat itu adalah wilayah kutukan yang diyakini seluruh penduduk desa sebagai pusaran kematian. Takkan ada manusia yang bisa selamat dari racun tanaman liar, gigitan binatang buas purba,
dan hawa gaib penunggu hutan. Malam itu, di bawah guyuran hujan es yang menyiksa, kakek Suro hanya bisa pasrah menanti maut mencabut nyawanya. Tubuhnya yang demam tinggi, menggigil hebat, dan penuh luka memar tergeletak tak berdaya di akar raksasa pohon beringin tua. Kesadarannya perlahan memudar, detak jantungnya melemah secara drastis, seiring dengan hawa dingin mematikan yang menusuk hingga membekukan sumsum tulangnya. Namun, tepat ketika kakek Suro sudah memejamkan mata dan merasakan cengkeraman dingin malaikat maut di tenggorokannya, keajaiban kosmis itu datang. Rerumputan di sekitarnya bergemerisik. Bukan dari manusia yang datang menolong, melainkan sekawanan hewan berbulu lebat yang entah dari dimensi mana muncul menembus pekatnya semak belukar beracun. Domba-domba itu mengelilingi tubuhnya yang membeku. Mereka mulai menjilati luka-luka di sekujur tubuh kakek Suro dengan air liur yang secara ajaib mengeluarkan sensasi hangat, menghentikan pendarahan seketika, dan meredakan rasa sakit yang menyiksa. Hewan-hewan suci itu membaringkan tubuh gempal mereka rapat-rapat di sekeliling kakek Suro, menciptakan semacam selimut hidup yang beresonansi dengan detak jantung sang kakek. Memberikan energi kehidupan mutlak yang menarik paksa jiwa pria, renta itu kembali dari dasar jurang kematian. Kini, 10 tahun penderitaan dan keajaiban telah berlalu dalam diam. Kakek Suro menghela napas panjang, kabut putih tipis keluar dari mulutnya, mengusir bayangan malam durjana itu dari pelupuk matanya. Tangannya yang kasar penuh kapalan membelai lembut rahang seekor domba jantan berlengan kusam di pangkuannya. Kakek Suro tidak lagi menyimpan dendam. Hatinya yang dulu hancur berkeping-keping kini telah melebur dengan kebijaksanaan alam semesta. Namun, ritme damai di jantung hutan pelindungnya ini tiba-tiba terasa sumbang. Sayup-sayup dari kejauhan, menembus barikade pepohonan raksasa yang usianya ratusan tahun, telinga kakek Suro yang kini setajam pendengaran serigala menangkap suara deru bising mesin berbahan bakar solar. Getaran halus merayap kasar melalui pori-pori tanah, mengusik tidur domba-dombanya yang kini mulai berdiri tegak secara serentak dengan telinga waspada dan tatapan mengeras. Di luar sana, di batas peradaban desa yang telah lama ditinggalkannya, nafsu serakah Tirta rupanya belum terpuaskan. Sebuah rencana kotor tengah dipersiapkan untuk mengoyak kedamaian suci hutan angker, membawa alat berat yang siap meratakan rumah terakhir sang raja tanpa mahkota, dan roda takdir pembalasan yang mengerikan perlahan mulai berderit, berputar kembali membawa petaka menuju arah yang tak pernah diduga oleh siapapun. Cahaya matahari pagi yang biasanya membawa kehangatan, hari ini terasa seperti tatapan mata dewa yang sedang murka saat menyorot hamparan tanah desa. Di pusat balai desa, berdiri angkuh sebuah panggung megah berlapis karpet merah marun impor yang sengaja digelar di atas tanah berdebu, menciptakan kontras yang menyakitkan mata. Panggung itu dikelilingi oleh barisan alat berat, belasan buldoser dan ekskavator berwarna kuning menyala yang mesinnya dibiarkan menyala, mengaum layaknya monster besi kelaparan yang tak sabar ingin memangsa alam. Asap hitam pekat dari knalpotnya membumbung tinggi, menutupi birunya langit dan mencekik paru-paru ratusan warga desa yang dipaksa hadir, berbaris rapat dengan wajah tertunduk dan lutut gemetar. Di atas panggung itulah, Juragan Tirta berdiri membusungkan dada, memandang rendah lautan manusia di bawahnya dengan senyum miring yang memuakan. Penampilan Tirta pagi itu adalah wujud nyata dari keserakahan yang dibalut kemewahan duniawi yang memabukkan. Ia mengenakan setelan jas sutra asli berwarna perak berkilau, dijahit khusus oleh desainer ternama yang harganya setara dengan biaya makan seluruh penduduk desa selama setahun penuh. Aroma parfum keluaran Paris yang sangat menyengat menguar dari tubuhnya, bertarung dengan bau solar dari alat-alat berat, menciptakan kombinasi memusingkan yang melambangkan kekuasaannya. Jari jemarinya yang gemuk dipenuhi cincin batu rubi dan emas murni berukuran besar, bergemeletuk pongah saat ia mengetuk-ngetuk ujung tongkat komandonya ke tiang mikrofon. Di belakangnya, terbentang sebuah spanduk raksasa yang menampilkan desain arsitektur bergaya Eropa klasik, sebuah mega proyek kasino dan resort mewah bintang 5 yang akan dibangun tepat di atas jantung hutan angker, singgasana terakhir ayah kandungnya sendiri. Dengan gerakan tangan yang sengaja dilambatkan untuk mendramatisir otoritasnya, Tirta mendekatkan bibirnya yang menghitam karena cerutu kuba ke arah mikrofon. Suara seraknya yang menggema lewat pelantang suara terdengar, seperti sayatan pisau berkarat di telinga warga. Ia menyapu pandangan dengan congkak, lalu meludahkan kata-kata tajam yang mengiris harga diri siapa saja yang mendengarnya, menyatakan dengan lantang bahwa mulai detik ini, hutan angker yang penuh dengan aura kesialan dan kotoran itu akan diratakan dengan tanah. Tirta tertawa meremehkan. Urat lehernya menonjol saat ia berteriak pongah bahwa tidak boleh ada lagi sejengkal tanah pun di desanya yang diisi oleh sampah dan hama, menegaskan bahwa tanah ini adalah kerajaannya,
dan siapapun yang berani menentang proyek sucinya ini akan berakhir lebih hina dari cacing tanah yang terinjak sepatu kulit buayanya. Rentetan kalimat arogan itu disambut dengan tepuk tangan canggung dari para pejabat yang telah disuap, sementara warga miskin menelan ludah getir. Di sudut paling belakang kerumunan yang berdesakan, jauh dari karpet merah dan sorot kamera, berdiri seorang gadis muda dengan bahu yang bergetar hebat. Kirana, seorang gadis yatim piatu desa yang bertahan hidup dari memungut sisa panen, menatap ngeri ke arah deretan monster besi pelahap tanah tersebut. Pakaian yang dikenakannya hanyalah kebaya usang bermotif bunga pudar yang kainnya sudah menipis dan penuh tambalan jahitan tangan yang kasar. Wajahnya dipenuhi noda debu, namun sepasang mata bulatnya memancarkan ketulusan yang tak terbayangkan. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya yang pucat pasi. Tangannya yang kasar dan kapalan, akibat terlalu sering memotong kayu bakar, mendekap erat sebuah bungkusan daun pisang yang disembunyikan rapat-rapat di balik bajunya. Bungkusan itu memancarkan hawa hangat yang menembus kulit perutnya. 2 buah ubi rebus yang sengaja ia sisihkan dari jatah sarapannya sendiri. Jantung Kirana berdegup kencang, memompa darahnya dengan ritme kepanikan yang luar biasa. Ia tahu betul rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh perbatasan hutan angker. Selama beberapa bulan terakhir, di saat warga desa lain percaya bahwa hutan itu hanya berisi jin kafir dan binatang buas, Kirana diam-diam sering menembus semak berduri di sana. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, sosok seorang kakek renta yang luar biasa kurus, hidup dalam keheningan mutlak bersama sekawanan domba aneh yang selalu melindunginya. Meskipun Kirana tidak pernah berani mendekat lebih dari jarak 10 meter karena aura mistis yang mengelilingi tempat itu, hati nuraninya yang seputih kapas selalu tergerak. Ia sering meninggalkan ubi rebus di atas batu datar dekat perbatasan, lalu berlari pergi sebelum sang kakek melihatnya. Mendengar pidato kejam Tirta hari ini, bayangan tubuh ringkih kakek itu hancur tergilas roda rantai buldoser membuat napas Kirana tercekat. Tanpa memedulikan ancaman cambuk dari preman-preman bayaran Tirta yang berjaga di sekitar balai desa, Kirana membalikkan badannya secara perlahan. Ia mulai mengendap-endap menembus celah-celah kerumunan, berjalan jongkok menghindari tatapan beringas para penjaga. Kakinya yang tak beralas menginjak kerikil tajam dan genangan lumpur sisa hujan semalam, namun rasa sakit itu sama sekali tidak dihiraukannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ia harus sampai ke perbatasan hutan angker lebih dulu sebelum monster-monster besi milik Juragan Tirta itu mulai merobek jantung hutan. Nafasnya terengah-engah saat ia akhirnya berhasil keluar dari area balai desa, memacu langkahnya menembus ladang jagung kering yang daun-daun tajamnya menggores lengan dan betisnya hingga meninggalkan garis-garis merah berdarah. Di kejauhan, auman mesin buldoser mulai terdengar merayap maju, menciptakan getaran gempa kecil yang membuat burung-burung gagak beterbangan panik meninggalkan sarang mereka di pucuk pepohonan. Kirana terus berlari. Air mata ketakutan mulai menetes membasahi pipinya yang kotor. Bungkusan ubi di dadanya ia dekap semakin erat seolah itu adalah jimat penyelamat nyawa. Di saat yang bersamaan, di kedalaman hutan angker yang lembab dan tertutup kabut abadi, kakek Suro membuka kedua matanya secara perlahan. Sorot matanya setajam pedang pusaka yang baru dicabut dari sarungnya. Domba-domba ajaib berbulu kusam di sekelilingnya berhenti mengunyah rumput. Hewan-hewan suci itu menegakkan telinga mereka, merasakan aura kehancuran yang dibawa oleh anak kandung sang raja hutan. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, menciptakan keheningan yang mencekam, seolah alam semesta sedang menahan napas, bersiap menyambut benturan pertama antara keserakahan manusia yang paling hina melawan ketenangan dewa yang tak tersentuh. Roda takdir telah bergulir. Suara gemuruh mesin diesel berkapasitas besar merobek keheningan sakral hutan angker bagaikan raungan monster besi pelahap dunia dari dasar neraka. Roda-roda rantai ekskavator yang berlumuran oli dan tanah kotor mulai melindas rumput-rumput liar yang selama ribuan tahun belum pernah tersentuh peradaban. Pepohonan mahoni purba yang batangnya sebesar pelukan 3 orang dewasa tumbang satu persatu dengan suara gemeretak yang memekakan telinga, mengirimkan getaran mematikan yang merayap hingga ke pusat hutan. Aroma solar yang menyengat paru-paru dan asap hitam pekat yang mengotori udara kini bercampur secara paksa dengan wangi lumut basah dan embun pagi yang suci. Invasi keserakahan Juragan Tirta telah dimulai. Di garis depan penghancuran itu, berjalan 4 orang preman berbadan gempal dengan tato menjalar di sekujur lengan, dipimpin oleh seorang mandor beringas bernama Brewok yang mulutnya tak henti-hentinya mengunyah tembakau dengan rahang mengeras. Langkah sepatu bot baja berlumpur milik Brewok dan anak buahnya menginjak kasar semak belukar berduri, merangsek masuk lebih dalam mendahului alat berat untuk memastikan tidak ada rintangan yang menghalangi laju buldoser.
Bau alkohol murahan dan keringat asam yang menguar dari pori-pori para preman itu merusak kemurnian oksigen di dalam hutan. Saat mereka menyibak ranting-ranting raksasa pohon beringin yang menjuntai seperti tirai, langkah Brewok mendadak terhenti. Matanya yang merah karena kurang tidur membelalak jijik melihat pemandangan di depannya. Di atas sebuah batu datar berlumut tebal, duduk bersila seorang kakek renta yang wujudnya nyaris menyerupai mayat hidup. Kain goni yang membalut tubuh kurus kering itu tampak sangat menjijikan, dipenuhi tambalan lumpur hitam dan lumut kering. Di sekelilingnya, belasan domba berbulu kusam dan menggumpal tampak berbaring malas, sama sekali tidak terganggu oleh suara bising mesin di kejauhan. Raut wajah Brewok seketika berubah bengis. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek yang memancarkan aura kejahatan murni. Ia meludah sembarangan, membuang ampas tembakaunya tepat di samping kaki kakek Suro yang pecah-pecah. Dengan tawa serak yang menyayat telinga, Brewok menunjuk wajah sang kakek menggunakan gagang parang berkaratnya. Suaranya menggema penuh kecongkakan saat ia menghardik, mempertanyakan makhluk gembel dari selokan mana yang berani-beraninya menjadikan lahan emas milik Juragan Tirta sebagai kandang hewan bau kotoran. Anak-anak buah Brewok ikut tertawa terbahak-bahak, menendang kerikil tajam hingga mengenai tubuh ringkih kakek Suro. Salah satu preman berwajah bopeng melangkah maju dengan arogan, lalu tanpa sedikit pun belas kasihan, tangannya yang kasar merampas selembar selimut usang rajutan akar pohon yang menutupi pundak sang kakek. Selimut itu dilemparkannya ke tanah dan diinjak-injaknya dengan sepatu bot hingga hancur berbaur lumpur, membiarkan angin dingin menusuk langsung ke tulang-tulang kakek Suro yang malang. Namun, di tengah badai penghinaan yang merendahkan martabat manusia hingga ke titik nadir itu, kakek Suro tidak bergeming sedikitpun. Tidak ada satupun otot di wajahnya yang berkedut menahan amarah. Sepasang matanya yang menjorok ke dalam tetap menatap tenang, sedingin es abadi di puncak gunung, menyimpan kedalaman lautan kesabaran yang tak mampu dijangkau oleh akal manusia biasa. Ia menelan semua cacian itu dalam hening, membiarkan karma alam semesta yang nantinya akan berbicara. Sikap diam kakek Suro justru membuat Brewok semakin naik pitam. Urat lehernya menonjol, merasa harga dirinya sebagai penguasa lapangan dilecehkan oleh gembel bisu. Ia mengangkat parangnya tinggi-tinggi, berniat memberikan pelajaran dengan gagang besi itu langsung ke pelipis kakek Suro. Tepat sebelum hantaman brutal itu terjadi, suara gemerisik kasar dari semak belukar di arah selatan mengalihkan perhatian mereka. Kirana muncul dengan napas tersengal-sengal yang nyaris putus. Kondisi gadis yatim piatu itu sungguh mengenaskan. Kebaya usangnya robek di berbagai sisi, sementara lengan dan betisnya dipenuhi garis-garis merah yang meneteskan darah segar akibat nekat menerjang tanaman rambat berduri demi mencapai tempat itu secepat mungkin. Jantungnya berdegup gila-gilaan, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya yang sempit. Saat mata bulatnya yang dipenuhi genangan air mata menangkap sosok kakek Suro yang sedang diintimidasi, insting kemanusiaannya mengambil alih rasa takutnya yang melumpuhkan. Bungkusan daun pisang berisi ubi hangat masih didekap erat di dadanya, menjadi satu-satunya harta berharga yang bisa ia persembahkan. Tanpa memikirkan keselamatan nyawanya sendiri, Kirana berlari ke depan, melemparkan tubuh mungilnya untuk menjadi perisai antara parang Brewok dan tubuh renta kakek Suro. Suaranya bergetar hebat, diwarnai isak tangis yang menyayat hati, saat ia memohon dengan sangat agar paman-paman berbadan besar itu menaruh belas kasihan pada orang tua yang sudah tak berdaya. Ia merendahkan dirinya, berlutut di atas tanah berbatu yang tajam, menawarkan ubi rebus di pelukannya sebagai ganti agar mereka membiarkan sang kakek pergi dengan selamat. Namun, ketulusan murni yang memancar dari wajah polos Kirana tidak sedikitpun menyentuh hati nurani Brewok yang telah menghitam oleh uang haram. Dengan kilatan mata setajam iblis, Brewok mendengus kasar. Tangannya yang sebesar paha orang dewasa berayun tanpa peringatan, menampar pipi kiri Kirana dengan kekuatan penuh. Suara tamparan keras menggema di udara, menghentikan detak jantung hutan sejenak. Tubuh kurus Kirana terlempar ke belakang bagai boneka kain yang rusak, menghantam genangan lumpur kotor dengan posisi mengenaskan. Kepalanya pusing bukan kepalang, telinganya berdenging hebat, dan rasa anyir darah mulai memenuhi rongga mulutnya. Bungkusan daun pisangnya terlepas, membuat dua buah ubi hangat yang disimpannya susah payah menggelinding ke tanah, hanya untuk diinjak hancur lebur tanpa sisa oleh sepatu bot Brewok yang tertawa kegirangan melihat penderitaan gadis malang itu. Saat itulah, atmosfer di perbatasan hutan berubah drastis secara mengerikan. Kakek Suro, yang sedari tadi dia mematung menahan siksaan untuk dirinya sendiri, kini meneteskan satu bulir air mata melihat darah yang mengalir dari sudut bibir Kirana.
Udara yang semula pengap oleh bau mesin tiba-tiba berubah menjadi sangat beku, hingga napas para preman mengeluarkan uap putih. Belasan domba berbulu kusam yang sedari tadi berbaring, kini berdiri serentak dengan formasi melingkar. Mata hewan-hewan itu tak lagi terlihat sayu, melainkan memancarkan pendar cahaya keemasan yang redup namun menusuk. Langit pagi di atas hutan secara tidak masuk akal tertutup oleh awan hitam pekat bergulung-gulung dalam hitungan detik. Suara guntur yang terdengar tidak seperti petir biasa, melainkan raungan kemarahan dari ribuan entitas gaib penjaga alam, menggelegar membelah angkasa, menggetarkan tanah hingga membuat kaki brewok dan anak buahnya seketika lemas dan gemetar ketakutan. Tanpa mereka sadari bahwa itu baru permulaan dari murka kosmis yang akan menelan kesombongan mereka hidup-hidup. Langit pagi di perbatasan hutan angker yang beberapa menit lalu masih menyajikan semburat jingga keemasan, kini bertransformasi menjadi kanvas kiamat yang mengerikan. Awan hitam pekat bergulung-gulung dengan kecepatan tak wajar, menelan cahaya matahari hidup-hidup hingga area sekeliling gubuk reot kakek Suro diselimuti kegelapan pekat yang membekukan darah. Udara yang semula pengap oleh polusi asap knalpot ekskavator, mendadak anjlok suhunya hingga menyentuh titik beku. Hembusan angin berubah menjadi pisau es tak kasat mata yang menyayat kulit pori-pori para preman bayaran. Di tengah anomali cuaca yang menentang segala hukum alam tersebut, belasan domba berbulu kusam yang membentuk formasi melingkar itu mulai memancarkan pendar cahaya keemasan dari balik setiap helai bulu mereka. Sepasang mata hewan-hewan suci itu tak lagi terlihat sayu layaknya hewan ternak biasa, melainkan menyala terang bagaikan bara api neraka yang siap menghanguskan siapapun yang berani mengusik ketenangan junjungan mereka. Brewok, sang mandor beringas yang beberapa detik lalu tertawa pongah setelah menampar Kirana, kini mendapati dirinya lumpuh oleh teror kosmis yang meremukan seluruh sendi keberaniannya. Gagang parang berkarat yang sedari tadi digenggamnya dengan penuh kesombongan kini bergetar hebat di tangannya yang mendadak sedingin mayat, sebelum akhirnya terlepas dan jatuh berdenting di atas batu berlumut. Matanya yang merah melebar hingga batas maksimal, menatap tak percaya pada perubahan wujud kakek Suro di depannya. Pria renta berdada kurus kering yang tadinya ia anggap sebagai gembel menjijikan itu, kini seolah dikelilingi oleh pusaran energi magis yang tak tertembus. Bau alkohol murahan dan ampas tembakau di mulut brewok seketika tergantikan oleh aroma ozon yang menyengat, pertanda bahwa udara di sekitar mereka sedang dimuati oleh tegangan listrik statis yang luar biasa masif. Puncak dari kemurkaan alam itu meledak tanpa peringatan. Sebuah kilatan petir bercabang tiga berwarna ungu pekat menyambar turun dari langit dengan suara ledakan yang memekakan telinga, bukan menyambar pohon raksasa, melainkan menghantam tepat di ujung bilah baja buldoser terbesar milik Juragan Tirta yang berjarak hanya 50 meter dari mereka. Gelombang kejut dari sambaran petir itu menciptakan gempa lokal yang melemparkan tubuh gempal brewok dan anak buahnya ke udara, sebelum akhirnya mereka menghantam kubangan lumpur hitam bercampur kotoran hewan dengan posisi yang sangat memalukan. Mesin-mesin diesel monster baja yang sedari tadi mengaum buas tiba-tiba tersedak, memuntahkan asap hitam pekat dari knalpotnya, lalu mati total secara serentak. Roda-roda rantai yang terbuat dari besi padat itu tiba-tiba berderit ngilu dan berkarat dalam hitungan detik, seolah waktu telah dipercepat ratusan tahun khusus untuk menghancurkan teknologi pembawa petaka tersebut. Di dalam kubangan lumpur yang dingin dan anyir, kesombongan brewok hancur tak bersisa. Ia yang biasanya membual bisa membunuh beruang dengan tangan kosong, kini merangkak mundur dengan posisi perut menempel di tanah layaknya cacing kepanasan. Celana jeans kotornya basah oleh cairan pesing, akibat kandung kemihnya yang tak mampu lagi menahan rasa takut yang teramat sangat. Dengan suara bergetar yang nyaris menyerupai rintihan babi hutan yang tercekik lehernya, brewok memerintahkan anak buahnya yang sama-sama menangis histeris untuk mundur. Mereka berebut bangkit, saling injak satu sama lain dalam kepanikan buta, berlari terbirit-birit menembus semak berduri tanpa berani menoleh ke belakang sedikitpun, meninggalkan alat-alat berat bernilai miliaran rupiah yang kini telah menjadi bangkai rongsokan tak berguna di tepi hutan suci. Begitu wujud para manusia serakah itu lenyap di telan rimbunnya ladang jagung di kejauhan, badai gaib itu berhenti secepat ia datang. Awan hitam tersibak secara dramatis, membiarkan seberkas cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah dedaunan mahoni, menyorot tepat ke area perbatasan yang baru saja menjadi saksi bisu kebrutalan manusia. Suasana hutan kembali diselimuti keheningan yang magis dan menenangkan. Kakek Suro menghela napas panjang, mengendurkan rahangnya yang sedari tadi mengeras. Tanpa memedulikan lututnya yang gemetar akibat kelelahan fisik, pria renta itu perlahan beringsut dari batu singgasananya. Ia berjalan tertatih-tatih, menyeret kakinya yang pecah-pecah menembus rerumputan basah, mendekati tubuh mungil Kirana yang tergeletak tak berdaya di atas tanah berbatu.
Hati kakek Suro yang selama 10 tahun membeku oleh pengkhianatan anaknya, kini mencair melihat pengorbanan gadis yatim piatu di hadapannya. Kondisi Kirana sungguh mengiris nurani. Wajah polosnya yang pucat pasi separuh tenggelam di dalam lumpur kotor. Darah segar masih terus mengalir dari sudut bibirnya yang robek akibat tamparan brutal brewok, bercampur dengan sisa air mata ketakutan yang mengering di pipinya. Lengan dan betisnya yang penuh goresan duri tampak membiru menahan dingin. Di dekat tangan kanannya yang terkepal lemah, sisa-sisa ubi rebus yang hancur terinjak sepatu bot berserakan menyedihkan, menjadi monumen bisu atas ketulusan seorang manusia miskin yang rela memberikan harta terakhirnya demi melindungi nyawa orang asing. Saat kakek Suro berlutut di samping Kirana dengan tangan keriput yang gemetar menahan haru, seekor domba jantan raksasa yang merupakan pemimpin kawanan itu melangkah maju dengan keanggunan yang tidak wajar. Bulu-bulu kusamnya tiba-tiba merontokkan segala kotoran, memancarkan aura emas murni yang menyilaukan namun sangat lembut di mata. Hewan suci itu menundukkan kepalanya yang bertanduk melengkung indah, menempelkan hidungnya yang hangat tepat di atas pipi Kirana yang memar berdarah. Dari mulut sang domba, menetes setitik air liur keemasan yang bercahaya seperti embun surga. Begitu cairan magis itu menyentuh kulit Kirana, sebuah keajaiban kosmis seketika terjadi. Pendar cahaya hangat menyebar dengan cepat dari titik sentuhan, merayap ke seluruh jaringan saraf dan pembuluh darah sang gadis. Dalam ketidaksadarannya, Kirana merasakan sensasi yang luar biasa. Rasa sakit yang semula merobek tengkorak kepalanya, denyut nyeri di tulang rusuknya, dan rasa perih di sekujur kulitnya yang terkoyak duri, perlahan-lahan menguap bagai kabut yang disinari mentari pagi. Sebagai gantinya, aliran energi hangat yang sangat menenangkan memeluk sukmanya dari dalam. Sel-sel kulitnya yang rusak beregenerasi dalam hitungan detik. Luka robek di sudut bibirnya menutup rapat tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun, dan memar kebiruan di pipinya memudar kembali menjadi rona merah jambu alami yang sehat. Bahkan, goresan-goresan duri di lengan dan kakinya lenyap tak berbekas, mengembalikan kulitnya menjadi semulus pualam. Napas Kirana yang semula tersengal-sengal kini berangsur teratur dan damai. Kelopak mata gadis itu bergetar pelan, sebelum akhirnya terbuka secara perlahan, menyesuaikan diri dengan cahaya matahari pagi yang lembut. Hal pertama yang tertangkap oleh pandangan matanya yang masih mengaburkan sisa mimpi buruk adalah sepasang mata tua yang menjorok ke dalam milik kakek Suro. Tatapan sang kakek begitu teduh, sedalam lautan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan sejak kedua orang tuanya tiada. Tangan kasar kakek Suro yang penuh kapalan dengan sangat lembut membelai puncak kepala Kirana, membersihkan sisa lumpur dari rambut hitamnya. Meski tak ada satu patah kata pun yang terucap dari bibir kering sang kakek, Kirana bisa mendengar dengan sangat jelas gema rasa terima kasih yang disalurkan melalui ikatan batin yang kini terjalin abadi di antara mereka. Di tengah pusaran keserakahan duniawi yang mengelilingi mereka, sebuah aliansi suci antara Raja Hutan tanpa mahkota dan gadis berhati malaikat baru saja disegel oleh keajaiban semesta. Jauh dari keheningan suci hutan angker, di atas sebuah bukit buatan yang membelah pusat desa, berdiri megah kediaman Juragan Tirta yang lebih menyerupai istana raja-raja Eropa abad pertengahan daripada rumah seorang kepala desa. Ruang kerja utamanya berlantaikan marmer pualam Italia hitam pekat yang dipoles, hingga mampu memantulkan bayangan dengan sempurna. Di tengah ruangan, sebuah lampu gantung kristal bohemian seharga miliaran rupiah memancarkan pendar keemasan, menyoroti sosok Tirta yang sedang bersandar santai di atas kursi kulit rusa kutub. Jari-jarinya yang gemuk, berhiaskan cincin berlian raksasa, dengan elegan memutar-mutar gelas kristal berisi anggur merah tua yang usianya lebih tua dari desa itu sendiri. Alunan musik klasik dari pemutar piringan hitam mengalun lembut, menciptakan gelembung kemewahan absolut yang memabukkan, sebuah kontras yang sangat menyiksa jika dibandingkan dengan jerit tangis kelaparan warga miskin di luar tembok tinggi rumahnya. Namun, simfoni kemewahan dan keangkuhan itu hancur berkeping-keping saat pintu kayu jati raksasa berukir naga di ruangan itu terpelanting terbuka dengan suara gebrakan yang memekakkan telinga. Aroma anggur merah yang elegan seketika tersapu bersih, digantikan oleh bau pesing yang sangat menyengat, anyir lumpur kotor, dan keringat ketakutan yang menguar tajam. Brewok, mandor beringas yang biasanya berjalan membusungkan dada layaknya algojo pencabut nyawa, kini merangkak masuk dengan lutut gemetar hebat dan wajah sepucat mayat yang kehabisan darah. Ia menyeret tubuh gempalnya yang berlumuran sisa kubangan lumpur, menodai karpet Persia sutra asli yang harganya tak ternilai, meninggalkan jejak hitam menjijikan di setiap inci lantai marmer suci milik sang majikan. Mulut preman itu menganga, napasnya berbunyi seperti peluit rusak,
sementara seluruh otot di tubuhnya masih berkedut merespons trauma gaib yang baru saja mengoyak kewarasannya. Melihat pemandangan menjijikan yang merusak estetika ruangannya, rahang Juragan Tirta mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar, berdenyut agresif menahan amarah yang mendidih. Ia membanting gelas kristalnya ke atas meja kayu mahoni hingga hancur berkeping-keping, menumpahkan cairan merah pekat yang mengalir layaknya darah segar. Dengan tatapan merendahkan yang lebih tajam dari pisau belati, Tirta melangkah mendekati brewok yang kini bersujud di ujung sepatu kulit buayanya. Di tengah isak tangis yang memalukan untuk ukuran seorang preman bayaran, brewok dengan suara parau dan terbata-bata mulai menceritakan teror kiamat yang baru saja menimpa mereka. Ia meracau histeris tentang langit yang mendadak hitam, petir ungu yang menghanguskan buldoser bernilai miliaran menjadi rongsokan berkarat, dan kakek gembel bau tanah yang dilindungi oleh monster-monster domba bermata api yang meneteskan air liur penyembuh luka. Mendengar laporan absurd yang terdengar seperti dongeng pengantar tidur murahan itu, kesunyian mencekam sempat menyelimuti ruangan selama beberapa detik, sebelum akhirnya tawa sumbang Juragan Tirta meledak menggelegar, memantul di dinding-dinding pualam ruang kerjanya. Tawanya bukanlah tawa kebahagiaan, melainkan raungan kecongkakan iblis yang menolak mengakui keberadaan kekuatan apapun di atas uang dan kekuasaannya. Dengan ujung sepatunya yang keras, Tirta menendang rahang brewok tanpa ampun hingga preman besar itu terpelanting dan memuntahkan seteguk darah segar ke atas karpet. Tirta membentak dengan suara serak yang menggetarkan kaca jendela, menyemburkan asap cerutu tepat ke mata sang mandor seraya memaki penuh kebencian, menyatakan bahwa cerita tentang domba ajaib pelindung dan kutukan langit itu hanyalah halusinasi murahan dari sekelompok pengecut tak berguna yang otaknya sudah membusuk direndam alkohol. Ia berteriak pongah, merendahkan ayah kandungnya sendiri dengan menyebutkan bahwa orang tua bau kotoran pembuat sial itu tidak memiliki sihir apapun selain penyakit menular, dan tak ada satupun kekuatan gaib di dunia ini yang bisa menghentikan laju uang miliaran rupiah miliknya. Sambil menahan rasa sakit di rahangnya yang seolah retak, brewok yang ketakutan setengah mati berusaha membela diri. Dalam kepanikannya, ia tanpa sengaja menyebutkan keterlibatan Kirana, gadis yatim piatu desa yang nekat menerobos masuk membawakan ubi rebus dan menjadikan tubuhnya tameng pelindung bagi si kakek renta. Mendengar nama itu, pupil mata Juragan Tirta mengecil. Senyum miring yang sangat mengerikan dan mengancam perlahan terbentuk di bibirnya yang menghitam. Sebuah ide keji, hitam kelam bagai arang neraka, mulai menyala di dalam kepalanya yang licik. Jika menaklukkan kakek tua itu membutuhkan usaha ekstra, maka ia akan menghancurkan satu-satunya hal yang peduli pada pria renta tersebut. Urat-urat nadi di tangan Tirta menegang saat ia meremas sisa cerutunya hingga hancur, merencanakan sebuah siksaan psikologis yang akan mengukuhkan statusnya sebagai tuhan di desa tersebut. Dengan nada dingin yang mengiris udara, Tirta memerintahkan agar seluruh akses jalan keluar masuk desa diblokade total mulai detik itu juga. Ia menginstruksikan pasukannya untuk menyita setiap butir beras, setiap tetes air bersih, dan setiap batang kayu bakar dari rumah-rumah warga miskin. Tirta bersumpah, ia akan membuat seluruh penduduk desa kelaparan hingga mereka merangkak memohon ampun mencium kakinya. Dan untuk gadis gembel bernama Kirana itu, Tirta menitahkan agar ia diburu seperti binatang buas, diseret hidup-hidup ke tengah balai desa untuk dijadikan tontonan publik. Sang penguasa serakah itu berencana menyekap Kirana dan menjadikannya umpan hidup yang akan memaksa sang kakek renta keluar dari persembunyian gaibnya di hutan angker, menyerahkan diri untuk diinjak-injak di bawah roda buldoser yang baru. Sore itu, awan hitam sisa kemurkaan kosmis belum sepenuhnya pudar dari langit desa, namun badai yang jauh lebih kejam bersiap menerjang dari balik dinding pualam istana Tirta. Pasukan preman bayaran dengan jumlah 3 kali lipat lebih banyak mulai berdatangan dengan truk-truk besar, menenteng rantai besi dan parang tajam yang berkilat di bawah sisa cahaya senja. Di ujung desa, Kirana yang baru saja kembali dari perbatasan hutan dengan tubuh yang terasa ringan dan dipenuhi kehangatan magis, belum menyadari bahwa senyum damai di bibirnya akan segera dibayar dengan harga yang teramat sangat mahal. Roda takdir penindasan kembali berputar, mendorong protagonis dan sang malaikat kecil menuju lembah penderitaan yang paling curam, sebelum sang semesta benar-benar membalikan dunia Juragan Tirta menjadi neraka jahanam yang tak berujung. Matahari perlahan turun ke ufuk barat, memancarkan semburat jingga kemerahan yang hari ini tampak persis seperti lautan darah yang menggenangi langit di atas desa. Di bawah kanopi senja yang mencekam itu, titah kejam Juragan Tirta mulai dieksekusi dengan brutalitas yang melampaui batas nalar kemanusiaan. Puluhan truk bak terbuka benderang oleh lampu sorot menyilaukan, menerobos jalan-jalan tanah desa yang berdebu. Dari dalam bak truk itu, berhamburan ratusan preman bayaran bertelanjang dada dengan parang tajam berkilat di tangan,
memblokade setiap akses keluar masuk desa menggunakan kawat berduri setebal lengan. Kehidupan warga yang semula damai meski dirundung kemiskinan, kini berubah menjadi penjara neraka dalam hitungan menit. Jeritan histeris kaum ibu dan tangisan melengking anak-anak balita yang kelaparan menyayat udara, menciptakan simfoni keputusasaan yang mengalun memilukan di setiap sudut gang sempit. Tidak ada satupun pintu rumah reot yang luput dari tendangan sepatu bot baja para preman tersebut. Mereka merangsek masuk laksana kawanan hiena buas, merampas dengan kasar setiap butir beras, ubi kering, hingga kendi-kendi berisi air putih dari tangan warga yang gemetar ketakutan. Karung-karung goni berisi persediaan pangan terakhir sengaja dirobek dengan ujung belati, membiarkan butiran beras putih yang tak ternilai harganya berserakan di atas tanah basah, hanya untuk diinjak-injak menjadi bubur lumpur sambil diselingi tawa serak yang memuakan. Bau keringat asam, asap rokok murahan, dan karat besi dari senjata tajam para algojo itu mencekik paru-paru warga, merampas paksa. Aroma ketenangan pedesaan. Di tengah kepanikan massal itu, nama satu orang terus digemakan dengan nada mengancam dari pelantang suara, memburu sosok seorang gadis yatim piatu yang dituduh oleh Tirta sebagai pembawa petaka, Kirana. Di ujung desa yang berbatasan langsung dengan ladang jagung kering, Kirana sedang terduduk di sudut gubuk bambunya yang nyaris ambruk dimakan rayap. Gadis itu sama sekali tidak menyadari badai kekejaman yang tengah memporak-porandakan tanah kelahirannya. Tangannya yang mungil meremas ujung kebaya usangnya, mencoba meresapi sisa-sisa kehangatan magis yang sebelumnya menyembuhkan luka-lukanya secara ajaib di perbatasan hutan angker. Senyum tipis yang mendamaikan jiwa sempat terukir di bibirnya saat ia mengingat tatapan teduh kakek Suro, sebuah oase kasih sayang yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Namun, ilusi kedamaian itu hancur berkeping-keping saat pintu anyaman bambu gubuknya ditendang dari luar dengan kekuatan penuh. Serpihan bambu tajam berterbangan ke segala arah, menyisakan lubang menganga yang langsung diisi oleh sosok tiga preman berbadan gempal dengan mata merah menyala penuh kebusukan. Napas Kirana tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdegup gila-gilaan seolah ingin merobek tulang rusuknya. Sebelum ia sempat berteriak minta tolong, salah satu preman dengan tato tengkorak di lehernya menerjang maju bak anjing liar. Tangan sekasar parutan besi itu mencengkeram helaian rambut panjang Kirana tanpa ampun, menyeret tubuh mungil yang tak berdaya itu keluar dari gubuk. Tubuh Kirana terbanting keras ke atas tanah berbatu, lututnya menggesek kerikil tajam hingga kembali meneteskan darah segar yang menodai kulitnya. Gadis itu merintih tertahan, air mata ketakutan membanjiri pipinya yang kembali kotor oleh debu, sementara para penculiknya hanya tertawa terbahak-bahak, menyeretnya di sepanjang jalan desa layaknya menyeret sekarung bangkai busuk. Pemandangan tragis itu disaksikan oleh puluhan pasang mata warga yang menggigil ketakutan dari balik jendela. Tak satu pun berani melangkah keluar untuk menolong sang malaikat kecil yang kini tengah direnggut kebebasannya. Kirana diseret paksa melintasi genangan lumpur hingga tiba di pelataran balai desa, tempat yang kini telah disulap menjadi panggung penghakiman yang amat mengerikan. Di atas kursi kebesarannya yang dilapisi beludru merah menyala, duduklah Juragan Tirta dengan kaki menyilang angkuh, memancarkan aura iblis yang diselimuti kemewahan duniawi. Setelan jas sutra mahalnya yang disetrika tanpa setitik pun lipatan, dipadukan dengan aroma parfum emas buatan Paris yang sangat menyengat, menciptakan kontras yang menyayat hati dengan kondisi Kirana yang tersungkur di bawah kakinya, berbalut pakaian compang-camping dan tubuh gemetar hebat. Dengan gerakan lambat yang sengaja didramatisir untuk menunjukkan dominasi absolut, Tirta bangkit dari kursinya. Ujung sepatu kulit buayanya yang mengkilat dengan sengaja menekan bahu kurus Kirana, menancapkan rasa sakit yang menembus hingga ke tulang selangka gadis malang itu. Suara bariton Tirta menggelegar ke seluruh penjuru lapangan, syarat akan kecongkakan mutlak saat ia meludahkan makian beracunnya. Ia meneriakkan dengan urat leher menonjol, menuding wajah Kirana, menyatakan bahwa gadis gembel bermulut kotor ini akan diikat di tiang pancang balai desa tanpa setetes air minum pun, dibiarkan terpanggang terik matahari dan menggigil oleh angin malam, sampai si kotoran bau tanah dari hutan terkutuk itu berani menyerahkan lehernya sendiri ke alun-alun. Tirta tertawa pongah, meludah ke tanah, menegaskan bahwa ia ingin melihat seberapa hebat kekuatan gaib si gembel tua itu saat nyawa penyelamat setianya dikuliti perlahan-lahan di depan mata publik. Hinaan demi hinaan terus disemburkan seperti lahar panas, sementara Kirana hanya bisa menggigit bibir bawahnya menahan isak tangis demi mempertahankan sisa martabatnya, merapalkan doa putus asa dalam hati agar kakek Suro tidak terpancing oleh jebakan iblis ini. Namun, ikatan batin yang telah tersegel oleh keajaiban semesta tidak akan pernah bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Berkilo-kilometer jauhnya di kedalaman hutan angker yang diselimuti kabut abadi, keheningan spiritual kakek Suro mendadak terkoyak kencang.
Pria renta yang tengah bersila memejamkan mata di atas batu berlumut itu, tiba-tiba mencengkeram dadanya yang kurus kering. Ia merasakan ngilu yang luar biasa tajam menghujam jantungnya, seolah ada belati tak kasat mata yang ditusukkan menembus tulang rusuknya. Di sekelilingnya, belasan domba ajaib yang bulunya mulai memancarkan bias keemasan mendadak berdiri serentak dengan formasi siaga tempur. Hewan-hewan suci itu mengembik dengan nada panjang yang menyayat hati, memancarkan gelombang kesedihan mistis yang membuat dedaunan mahoni berguguran menutupi tanah hutan. Kakek Suro perlahan membuka kelopak matanya yang menjorok ke dalam. Sepasang mata setajam elang itu kini tak lagi memancarkan ketenangan absolut, melainkan menyiratkan badai kepedihan yang luar biasa dalam sekaligus percik kemarahan kosmis yang tertahan. Ia tahu dengan pasti, tirani dan kesombongan anak kandungnya telah melewati batas garis edar semesta yang diizinkan. Dengan lutut yang bergetar menahan lelah dan bertumpu pada sebatang tongkat dari dahan lapuk, kakek Suro bangkit berdiri. Sang Raja Hutan tanpa mahkota itu merapikan kain goninya yang compang-camping, akhirnya memutuskan untuk melangkahkan kaki rapuhnya yang tak beralas keluar dari perlindungan suci alam semesta. Ia bersiap berjalan menuju mulut harimau, menyambut badai penghinaan yang paling brutal di tengah desa, mengorbankan harga dirinya yang paling dasar semata-mata demi menjemput malaikat kecilnya pulang. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun, memanggang pelataran balai desa dengan suhu yang menyengat kulit, seolah alam semesta turut merasakan mendidihnya penderitaan di tempat terkutuk itu. Di ujung jalan masuk desa, dari balik kepulan debu kecoklatan yang tertiup angin kering, muncul sebuah siluet ringkih yang berjalan tertatih-tatih. Kakek Suro melangkah masuk ke dalam sarang iblis dengan bertumpu pada tongkat dahan lapuknya. Penampilannya tidak lebih dari sekadar tumpukan tulang berbalut kulit keriput, ditutupi kain goni compang-camping yang mengeluarkan aroma lumut, tanah basah, dan dedaunan busuk, sangat kontras dengan kemewahan menjijikan yang dipamerkan oleh Juragan Tirta di atas panggung balai desa. Kaki telanjang kakek Suro yang pecah-pecah dan penuh goresan meninggalkan jejak darah dan lumpur di atas aspal panas. Namun sepasang matanya yang menjorok ke dalam tetap menyorot setajam elang, memancarkan ketenangan batin absolut meski ia tahu tengah berjalan menuju altar pembantaiannya sendiri. Puluhan warga desa yang dikurung paksa di sekitar lapangan hanya bisa menahan napas, meneteskan air mata keputusasaan melihat pria tua renta yang dulu pernah menjadi penguasa tanah ini, kini kembali dengan wujud paling hina demi menyelamatkan nyawa seorang gadis yatim piatu. Dari atas kursi beludru merahnya, Juragan Tirta menyipitkan mata, mengamati sosok menyedihkan yang mendekat ke arah panggung penghakiman. Detik berikutnya, tawa congkak yang melengking memekakan telinga meledak dari tenggorokan pria berjas sutra mahal itu. Tirta bangkit berdiri, aroma parfum Mas Paris yang sangat menyengat menguar menutupi bau debu, seiring dengan langkah sombong sepatu kulit buayanya yang menuruni anak tangga panggung. Urat lehernya menonjol saat ia merentangkan kedua tangannya yang dipenuhi cincin berlian raksasa, menyambut kedatangan sang ayah kandung dengan sarkasme yang mengiris ulu hati. Suara baritonnya menggema lewat pelantang suara, menyuruh seluruh warga desa untuk melihat baik-baik wujud kotoran bernyawa yang berani menantang kekuasaannya. Dengan senyum miring yang menyerupai seringai iblis kelaparan, Tirta meludahkan makian berbisa, meneriakkan betapa menjijikannya bau pupuk kandang basi yang dibawa oleh gembel tua itu, menegaskan bahwa hutan angker rupanya telah gagal membusukkan tulang belulang pria renta pembuat sial di hadapannya. Kata-kata hinaan itu meluncur tanpa hambatan, merobek martabat kemanusiaan hingga tak tersisa, sementara kakek Suro hanya diam mematung, menelan setiap racun verbal itu ke dalam lautan kesabarannya yang tak bertepi. Di tengah badai cemoohan tersebut, pandangan kakek Suro langsung tertuju pada tiang pancang di tengah alun-alun. Di sana, tubuh mungil Kirana terikat erat oleh tambang kasar yang menggores pergelangan tangannya hingga berdarah. Wajah gadis berhati malaikat itu pucat pasi, bibirnya pecah-pecah menahan dahaga di bawah terik matahari, dan air mata terus mengalir membasahi pipinya yang kotor. Melihat sang kakek rela menyerahkan diri, Kirana menangis histeris. Suaranya serak dan putus asa saat ia memohon dengan sisa tenaganya, meratap agar kakek Suro segera berlari kembali ke hutan dan membiarkannya mati di tempat itu, karena ia sama sekali tidak pantas ditukar dengan nyawa sang Raja Hutan. Namun, langkah kakek Suro tidak surut sedikit pun. Hatinya yang selama 10 tahun membeku kini seolah diremas hancur melihat pengorbanan suci gadis tersebut dibalas dengan siksaan iblis. Pria renta itu maju selangkah demi selangkah, bermaksud melepaskan ikatan Kirana, namun belum sempat tangannya yang gemetar menyentuh tali tambang, sebuah tendangan keras berlapis baja mendarat telak di dada kurusnya. Tendangan brutal dari ujung sepatu kulit buaya milik Tirta itu mementalkan tubuh ringkih kakek Suro ke udara,
sebelum akhirnya terbanting keras ke dalam kubangan lumpur hitam yang bercampur genangan air pesing peninggalan alat berat di tepi lapangan. Tulang rusuknya berderak ngilu. Darah segar mengalir pelan dari sudut bibirnya yang keriput. Warga desa menjerit histeris melihat kekejaman anak durhaka itu, namun mereka langsung dibungkam oleh hunusan parang para preman bayaran. Tanpa memberikan waktu bagi ayahnya untuk menarik napas, Tirta melangkah maju, meletakkan sol sepatu mahalnya tepat di atas punggung bungkuk kakek Suro, menginjaknya dalam-dalam hingga wajah sang kakek terbenam ke dalam lumpur kotor. Sambil tertawa pongah mengisap cerutu, Tirta mencondongkan tubuhnya, berbisik keras yang sengaja disalurkan ke mikrofon, menyatakan dengan congkak bahwa tempat ayah kandungnya memang berada di bawah telapak kakinya, sejajar dengan cacing tanah yang tak berharga, dan tidak ada satupun keajaiban dari langit yang bisa menyelamatkannya hari ini. Seolah penyiksaan fisik dan psikologis itu belum cukup memuaskan dahaga keserakahannya, Tirta memberikan isyarat tangan kepada komandan preman di ujung lapangan. Suara deru mesin truk besar memecah isak tangis warga. Sebuah truk tronton dengan kerangkeng besi raksasa di bagian belakangnya melaju kasar memasuki pelataran balai desa. Di dalam jaring besi yang dialiri listrik tegangan rendah itu, tampak puluhan domba berbulu kusam berdesakan, mengembik memilukan dengan luka memar di sekujur tubuh mereka akibat jerat jebakan logam berat yang dipasang diam-diam oleh pasukan khusus Tirta di perbatasan hutan sejak malam sebelumnya. Mata kakek Suro terbelalak lebar dari balik kubangan lumpur. Napasnya tercekat. Jantungnya berdegup gila-gilaan menahan amarah yang mulai merobek batasan kesabarannya. Hewan-hewan suci yang selama 10 tahun telah merawatnya kini diseret bagai hewan ternak rendahan, ditendang dan disodok dengan tongkat listrik oleh para algojo bertato yang tak memiliki nurani. Tirta melepaskan pijakannya dari punggung kakek Suro, berjalan mendekati kerangkeng besi itu dengan seringai kepuasan yang absolut. Ia menepuk-nepuk jeruji besi berkarat itu, menunjuk domba-domba yang tengah ketakutan, lalu kembali menatap tajam ke arah kakek Suro yang bersusah payah bangkit dengan tubuh gemetar penuh lumpur pekat. Dengan suara menggelegar penuh kejahatan murni, Tirta mengumumkan rencananya yang paling keji. Sebagai perayaan atas dimulainya proyek kasino yang akan meratakan hutan angker besok pagi, ia akan menyembelih satu persatu domba-domba bau kotoran ini tepat di depan mata si gembel tua dan gadis sialan itu. Ia ingin darah dari hewan-hewan menjijikan itu merendam tanah desa, membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan yang berhak mengatur hidup dan mati di wilayah tersebut. Udara di balai desa terasa semakin pekat dan mencekik, mematikan segala harapan, meletakkan sang protagonis di titik nadir penderitaan paling curam, di mana segala kehancuran tampaknya telah mutlak dimenangkan oleh keserakahan sang anak durhaka. Matahari siang itu tidak sekadar bersinar, melainkan memuntahkan lahar imajiner yang memanggang pelataran balai desa tanpa ampun. Udara terasa begitu kental dan menyesakkan dada, beraroma anyir darah, keringat ketakutan, serta debu jalanan yang menyumbat saluran pernapasan. Di tengah neraka dunia yang diciptakan oleh keserakahan mutlak manusia itu, kerangkeng besi raksasa yang menampung puluhan domba berbulu kusam terus memancarkan sengatan listrik bervoltase rendah. Suara gemerta aliran listrik berpadu dengan embikan pilu hewan-hewan suci itu, menyayat gendang telinga siapapun yang masih memiliki sisa-sisa hati nurani. Roda-roda penderitaan berputar liar menggilas pertahanan psikologis warga desa yang dikurung paksa dalam barikade preman bersenjata. Mereka hanya bisa menangis dalam diam, meremas ujung baju usang dengan kuku yang memutih pucat, tak berdaya menyaksikan kebrutalan absolut yang dipentaskan tepat di depan mata mereka. Dari atas singgasananya yang dialasi bludru merah darah, Juragan Tirta melambaikan tangan gemuknya yang syarat akan perhiasan miliaran rupiah. Isyarat congkak itu langsung disambut oleh majunya 3 orang algojo berbadan raksasa sebesar beruang grizzly. Kulit legam mereka yang dipenuhi Raja Iblis tampak mengkilap oleh keringat dan minyak kotor. Dengan seringai sadis yang memperlihatkan deretan gigi menghitam akibat tembakau, para algojo itu mulai mengasah golok jagal bermata baja tebal pada batu asah yang telah dibasahi air. Suara gesekan logam berdenting nyaring, sering-sering, menciptakan teror psikologis yang merayap perlahan dari ujung kaki hingga meremukan sumsum tulang belakang warga. Tirta sendiri dengan sangat santai menyandarkan punggungnya, menyesap sampahnya dingin dari gelas kristal mahalnya, sengaja membiarkan bulir-bulir embun dari gelas itu menetes jatuh ke tanah. Sebuah ejekan mematikan bagi mulut-mulut kering warga dan Kirana yang meregang nyawa kehausan di bawah terik mentari. Di tiang pancang yang kayunya mulai memanas bak bara api, kondisi Kirana benar-benar telah menyentuh batas akhir toleransi fisik seorang manusia. Tali tambang kasar yang mengikat tubuh mungilnya kini telah menembus lapisan kulit, meninggalkan jejak luka menganga yang mengalirkan cairan kental berwarna merah pekat ke telapak tangannya yang membiru. Matanya yang bulat tampak membengkak parah,
Pandangannya mulai kabur dihalangi oleh keringat masam dan air mata keputusasaan yang tak kunjung mengering. Gadis berhati malaikat itu menggelepar lemah. Dadanya naik turun dengan ritme patah-patah menahan ngilu di setiap tarikan napas. Ketika telinganya menangkap ketukan pelan dari asahan golok jagal, Kirana meronta dengan sisa tenaga terakhirnya. Suaranya yang serak dan parau membelah keheningan yang mencekam, memohon dengan jeritan histeris yang menyayat relung jiwa, memohon kepada Juragan Tirta untuk memenggal lehernya saja dan melepaskan kakek renta beserta hewan-hewan malang tersebut. Namun, rintihan suci itu hanya dibalas dengan tamparan punggung tangan berduri dari seorang penjaga, membuat kepala Kirana terpelanting keras dan bibir pecah-pecahnya kembali memuntahkan darah segar. Menyaksikan pengorbanan gadis suci itu dihinakan sedemikian rupa, tubuh ringkih kakek Suro yang sedari tadi terbenam dalam kubangan lumpur hitam mulai bergetar hebat. Pria renta itu menopangkan telapak tangannya yang penuh kapalan dan luka sayat di atas genangan lumpur pesing, mengerahkan seluruh sisa tenaga kosmisnya untuk mendorong tubuh bungkuknya bangkit. Seluruh persendian tulangnya berderit ngilu bagai kayu rapuh yang dipaksa membengkok. Napasnya berbunyi mendesis menahan tusukan luar biasa dari tulang rusuknya yang retak akibat tendangan maut Tirta sebelumnya. Tetesan lumpur kotor mengalir lambat dari helaian rambut putihnya yang kusut masai, menutupi sebagian wajah keriput yang penuh coreng-moreng penderitaan. Namun, sebelum lutut rentanya bisa tegak dengan sempurna, Juragan Tirta telah melangkah mendekatinya dengan langkah arogan. Aroma parfum mas Paris yang memabukkan secara brutal menampar indera penciuman kakek Suro, bertabrakan kasar dengan bau lumpur anyir yang dipaksa tertelan ke tenggorokannya. Dengan gerakan lambat yang penuh akan arogansi iblis, Tirta membungkukkan badannya, menjambak kasar rambut putih ayahnya sendiri. Ia mendongakkan wajah kakek Suro secara paksa hingga urat leher pria tua itu menegang menyakitkan, memaksa sang kakek menatap lurus ke arah kerangkeng besi penyiksaan. Sambil menghembuskan asap tebal cerutu kuba tepat ke kelopak mata kakek Suro yang menjorok ke dalam, Tirta berdesis dengan nada merendahkan yang racunnya lebih mematikan dari gigitan kobra berbisa. Ia meludahkan tawa sumbangnya tepat di wajah sang ayah, mendesiskan kepastian bahwa detik ini juga ia akan mencerai-beraikan tubuh pemimpin domba bau kotoran itu, dan malam nanti ia akan memaksa si gembel tua tak berguna ini untuk mengunyah daging sahabat gaibnya sendiri dari dasar mangkuk anjing peliharaan rumahnya. Tirta tertawa terbahak-bahak. Suara congkaknya memantul keras di dinding-dinding balai desa, merayakan pesta neraka atas kehancuran absolut harga diri pria hebat yang dulu membesarkannya dengan keringat dan air mata. Atas perintah langsung sang majikan tiran, pintu kerangkeng ditarik terbuka dengan suara decitan engsel berkarat yang menyilukan. Algojo utama merangsek masuk, menendang ke sana kemari sebelum akhirnya menyeret keluar domba jantan pemimpin kawanan. Domba ajaib beraura keemasan yang sama yang malam sebelumnya telah menetaskan air liur penyembuh luka untuk menyelamatkan nyawa Kirana. Domba suci itu dihempaskan ke atas tanah berdebu. Lehernya ditindih kuat-kuat dengan lutut baja sang Algojo, hingga hewan itu mengorok menahan napas. Sepasang mata hewan suci itu tidak menatap tajam kepada pembunuhnya yang berbau dosa, melainkan menatap lurus menembus kerumunan, mengunci pandangannya tepat ke arah kakek Suro dengan kepasrahan absolut, memancarkan gelombang perpisahan tanpa suara yang menghancurkan benteng pertahanan jiwa terakhir sang kakek. Sang Algojo mengangkat golok besarnya tinggi-tinggi ke udara, membiarkan pantulan sinar matahari siang menyilaukan pada bilah baja haus darah yang bersiap menebas urat nadi leher domba tersebut. Waktu seolah diputar melambat secara tragis. Ratusan warga desa memalingkan wajah memejamkan mata erat-erat. Para ibu menyembunyikan wajah anak-anak mereka ke dalam pelukan, tak sanggup menyaksikan kebrutalan absolut itu terjadi di atas tanah tumpah darah mereka. Tepat di persekian milidetik yang paling krusial itu, batas kesabaran tingkat dewa yang selama 10 tahun dijaga ketat oleh kakek Suro akhirnya hancur lebur berkeping-keping, hancur bukan oleh penderitaan fisik dan penghinaan pada dirinya sendiri, melainkan oleh kezaliman tak bertepi yang menimpa makhluk-makhluk suci di sekelilingnya. Rahangnya mengeras sekeras batu andesit purba. Urat-urat biru di leher kurusnya berdenyut liar merespons gelombang energi yang tak tertahan. Sepasang matanya yang menjorok ke dalam tiba-tiba membelalak lebar, dan dari sudut kelopak mata keriput yang terbakar matahari itu, bukan air mata bening lambang kesedihan yang menetes, melainkan setitik. Air mata darah merah pekat yang menyala dalam kemisteriusan. Tetesan darah suci lambang kemurkaan kosmis absolut itu meluncur lambat melintasi pipinya yang berlumur debu, terlepas dari dagu kasarnya, dan jatuh tanpa suara menghantam kubangan lumpur hitam. Tepat pada detik mutlak ketika air mata darah itu bersentuhan dengan elemen bumi, jantung alam semesta seketika berhenti berdetak. Udara mendadak vakum mencekik. Suara tawa iblis Tirta lenyap ditelan keheningan mati yang membekukan,
dan sebuah getaran sangat rendah nan dahsyat yang bersumber langsung dari inti perut bumi mulai merayap naik, membawa serta badai murka kosmis yang bersiap membalikan dunia sang tiran menjadi neraka jahanam tanpa jalan pulang. Tepat pada persekian milidetik ketika tetesan air mata darah suci milik kakek Suro bersentuhan dengan permukaan lumpur hitam yang pesing, hukum fisika dasar di pelataran balai desa itu hancur berantakan. Waktu seolah membeku secara absolut, mengunci setiap partikel debu yang melayang di udara. Angin panas yang sebelumnya memanggang kulit mendadak berhenti berhembus, digantikan oleh ruang hampa yang menyedot habis seluruh volume suara, dari isak tangis tertahan para ibu, ringkikan ketakutan, hingga gemerta aliran listrik statis dari kerangkeng penyiksaan. Kesunyian mati yang membekukan darah itu hanya berlangsung selama satu tarikan napas pendek, sebelum akhirnya hamparan bumi di bawah pijakan mereka merespons dengan kemurkaan berskala kosmis yang maha dahsyat. Sebuah getaran berfrekuensi sangat rendah, menderu ganas langsung dari inti lempeng bumi terdalam, merayap naik menembus batuan beku dengan kecepatan cahaya dan meledak menjadi gempa dahsyat yang sangat spesifik, terpusat murni hanya di area tempat para preman bayaran dan juragan Tirta berpijak. Permukaan aspal pelataran balai desa terbelah kasar, membentuk rekahan-rekahan dalam menyerupai jaring laba-laba raksasa yang seketika memancarkan pendar cahaya ungu keemasan dari dasar jurang tak kasat mata. Di dekat kerangkeng besi, Sang Algojo berbadan raksasa yang tengah mengayunkan golok jagalnya dengan kekuatan penuh membelalakan mata lebar-lebar, hingga bola matanya nyaris melompat keluar. Urat-urat tebal di leher legamnya menegang ngeri saat ia merasakan atmosfer di sekeliling bilah bajanya menebal secara ekstrim, mengeras bagaikan beton cair yang cepat mengering. Tepat saat mata golok yang haus darah itu berjarak kurang dari 1 mm dari urat nadi leher sang domba jantan pemimpin kawanan, sebuah gelombang kejut gaib yang tak terlihat mata menghantam senjata mematikan tersebut dari arah samping. Tanpa ada benturan fisik apapun, bilah baja pada peninggalan zaman kolonial itu seketika hancur lebur menjadi ribuan partikel debu metalik yang berterbangan tertiup angin suci. Sang Algojo meronta panik, menjerit dengan suara parau yang tertelan keheningan saat ia merasakan daya tolak luar biasa mematahkan tulang belulang di lengan kanannya hingga remuk redam menyakitkan. Tubuh berotot seberat 100 kg lebih itu terpelanting jauh ke udara layaknya boneka jerami lapuk yang disapu puting beliung, menghantam tiang listrik beton berkarat di ujung lapangan hingga pingsan seketika dengan mulut berbusa putih, sebuah respons biologis atas trauma gaib yang jauh melampaui batas toleransi nalar dan kapasitas otak manusianya. Begitu Algojo kejam itu tumbang, keajaiban hiperbolis yang sesungguhnya meledak menguasai ruang di tengah balai desa. Kerangkeng besi raksasa bertegangan listrik yang mengurung puluhan domba itu tiba-tiba memerah terang bak batangan besi yang direndam dalam kawah magma gunung berapi, sebelum akhirnya luruh dan menjadi tumpukan abu kelabu yang lenyap tertiup angin hanya dalam sekali kedipan mata. Bebas dari kurungan besi yang menyiksa, puluhan domba berbulu kusam yang sebelumnya tampak meringkuk lemah tak berdaya itu, kini secara perlahan namun pasti bangkit berdiri dengan formasi melingkar. Bulu-bulu kasar penuh gumpalan debu dan kotoran yang melekat di tubuh mereka merontokkan diri secara dramatis. Sebagai gantinya, dari setiap pori-pori kulit hewan-hewan suci tersebut, meledaklah pendar cahaya emas murni yang sangat terang dan menyilaukan mata. Aura keemasan abadi itu membumbung tinggi menembus kanopi langit siang, merobek awan-awan hitam, dan menciptakan pilar-pilar cahaya ilahi yang menghangatkan jiwa siapapun yang melihatnya. Tanduk-tanduk hewan tersebut yang tadinya kusam kini berkilat tajam memancarkan energi magis penjaga alam semesta, beresonansi satu sama lain menghasilkan melodi kosmis yang langsung meruntuhkan benteng pertahanan mental para preman bayaran. Preman-preman sangar berwajah garang itu seketika berjatuhan, tersungkur berlutut sambil mencengkeram dada menahan sesak napas yang luar biasa akibat gravitasi gaib yang khusus menekan kesombongan mereka ke dasar bumi. Anehnya, cahaya emas murni yang membakar mata batin para pendosa itu justru terasa sesejuk embun surga bagi warga desa yang tak bersalah, dan perlahan namun pasti merambat menghangatkan tubuh Kirana, secara ajaib melumerkan tali tambang kasar yang mengikatnya hingga putus tanpa bekas, sekaligus menyembuhkan seluruh luka menganga di pergelangan tangan gadis yatim piatu tersebut. Di pusaran energi cahaya kosmis yang mengoyak nalar rasional manusia itu, tontonan pembongkaran jati diri yang paling epik mulai mengambil alih panggung penderitaan secara mutlak. Kakek Suro, pria renta malang yang tadinya tertelungkup tak berdaya ditendang masuk ke dasar kubangan lumpur hitam yang menjijikkan, perlahan-lahan namun pasti mulai menegakkan punggung bungkuknya. Gerakannya terasa sangat pelan, seolah mempermainkan waktu, namun setiap sentimeter pergerakannya membawa gelombang otoritas absolut yang membuat bumi berhenti bergetar dan seketika tunduk patuh bernaung di bawah telapak kakinya. Seluruh sisa lumpur kotor, genangan air pesing,
dan bekas darah yang menodai tubuh ringkih serta helaian rambut putihnya menguap habis tanpa sisa dalam sepersekian detik, tersapu bersih oleh gelombang kejut energi murni yang memancar langsung dari inti sukmanya. Saat kedua kaki telanjangnya yang dipenuhi luka pecah-pecah menapak lurus, tanah kotor, kerikil tajam, dan serpihan aspal hancur di bawah pijakannya secara ajaib bertransformasi mengubah susunan atomnya. Retakan tanah berbatu itu tertutup oleh kristalisasi gaib berskala besar, memadat dan membentuk sebuah altar batu giok hijau zamrud berurat emas cair yang sangat jernih dan kokoh tak tertembus, mengangkat tubuh bungkuk sang protagonis beberapa sentimeter dari lumpur kehinaan duniawi. Kini, kakek Suro bukan lagi sesosok manusia buangan berwujud gembel bau tanah yang penampilannya memprihatinkan. Kain goninya yang compang-camping dan bolong di sana-sini justru memancarkan kilau perak berkilauan saat terpapar pendaran cahaya suci domba-dombanya, terlihat jauh lebih megah dari jubah raja manapun di muka bumi. Sepasang matanya yang menjorok ke dalam akibat gizi buruk kini sepenuhnya terbuka lebar, tidak lagi memancarkan kesabaran pasrah tanpa daya, melainkan menyorot sangat tajam, membelah jiwa siapapun yang menatapnya dengan keagungan purna sang legenda. Raja hutan tanpa mahkota yang mewarisi kebijaksanaan kuno sekaligus sanggup melepaskan kemurkaan murni dari seluruh elemen alam semesta. Di atas panggung kayu berlapis beludru merahnya, tawa congkak Juragan Tirta telah lama mati dan membusuk tersumbat di dasar tenggorokannya. Gelas kristal mahal berisi sampahnya berkelas di genggamannya pecah berkeping-keping akibat getaran ketakutan tak terkendali dari jari-jarinya sendiri, menorehkan luka sayat yang menyakitkan di telapak tangannya yang selama ini bergelimang harta haram. Setelan jas sutra mewahnya secara tiba-tiba terasa seberat baju zirah baja utuh yang dicor dengan timah mendidih, mencekik leher arogannya hingga wajah sang tiran rakus itu membiru kehabisan suplai oksigen. Bibirnya yang bergetar hebat meracaukan penyangkalan-penyangkalan parau yang tak lagi memiliki arti, menolak mentah-mentah fenomena mustahil di depan matanya. Matanya yang memerah akibat pecahnya pembuluh darah melebar maksimal menatap tak percaya pada altar batu giok megah yang baru saja terbentuk dari lumpur kotor. Otak liciknya yang selama ini selalu dipenuhi keserakahan angka duniawi menolak keras untuk mencerna kebangkitan epik dari ayah kandungnya yang selama 10 tahun ia hinakan dan ia yakini telah membusuk menjadi pupuk kandang pembuat sial. Sebuah penolakan bodoh yang sangat sia-sia. Karena detik pembongkaran yang mematikan keangkuhan baru saja menabuh genderang perangnya yang paling megah, bersiap menelan seluruh kekayaan Tirta dalam satu tarikan napas kosmis. Cahaya keemasan murni yang memancar secara masif dari pori-pori ratusan domba suci itu tidak sekadar menerangi pelataran balai desa, melainkan menelan habis seluruh realitas penderitaan yang selama ini mencengkeram erat tempat tersebut. Di atas altar batu giok hijau zamrud berurat emas cair yang tercipta secara ajaib dari kubangan lumpur kotor, kakek Suro berdiri tegak layaknya entitas dewa penguasa takdir yang baru saja turun dari singgasana langit ketujuh. Tubuhnya yang semula bungkuk dan kurus kering menanggung beban sedekade, kini memancarkan postur tegap yang dipenuhi otoritas absolut. Kain goni compang-camping yang membalut tubuhnya tak lagi terlihat seperti pakaian gembel menjijikan, melainkan berkibar anggun memantulkan kilau perak surgawi setiap kali angin suci berhembus. Garis-garis keriput di wajahnya yang terbakar matahari kini tampak seperti pahatan prasasti kebijaksanaan kuno, membingkai sepasang mata elang yang menyorotkan badai keheningan mematikan. Di bawah altar kemegahan tersebut, hukum alam tunduk sepenuhnya. Udara terasa sejuk menyegarkan bagai embun di puncak pegunungan es, menghapus segala aroma anyir darah dan keringat ketakutan yang sebelumnya disebarkan oleh pasukan preman bayaran. Berbanding terbalik dengan keagungan kosmis tersebut, Juragan Tirta, sang tiran lalim yang beberapa menit lalu menepuk dada menyombongkan harta miliaran rupiahnya, kini merangkak mundur dengan postur yang lebih menjijikan daripada lintah darat penghisap kotoran. Setelan jas sutra peraknya yang dijahit khusus oleh desainer ternama kini dipenuhi bercak lumpur dan robek di bagian lutut akibat tubuhnya yang bergetar tak terkendali. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri wajahnya yang pucat pasi bak mayat hidup, melunturkan pomade mahal di rambutnya hingga jatuh menutupi mata paniknya. Dalam keputusasaan absolut dan penolakan keras untuk mengakui kekalahannya, Tirta memaksakan pita suaranya yang serak untuk berteriak. Dengan urat leher yang nyaris pecah, ia memaki dan memerintahkan sisa-sisa pasukan premannya untuk segera menembak, menebas, atau menghancurkan gembel tua pembawa sihir murahan itu berkeping-keping. Tirta mengancam akan memotong gaji dan membunuh keluarga mereka jika mereka tidak bergerak detik itu juga. Namun, perintah arogan yang biasanya memicu pertumpahan darah itu kini menguap sia-sia tanpa arti. Ratusan preman bayaran berwajah sangar yang tangannya berlumuran dosa itu, telah sepenuhnya lumpuh oleh teror gaib yang meremukkan tulang punggung keberanian mereka. Senjata-senjata tajam berkarat tergeletak tak bertuan di atas tanah yang retak.
para preman itu tersungkur dalam posisi bersujud, menempelkan dahi kotor mereka ke tanah sambil menangis meraung-raung, merapalkan doa pengampunan dengan air mata penyesalan yang membasahi aspal panas. Gelombang energi dari domba-domba emas penjaga hutan itu menekan paru-paru para pendosa, memastikan bahwa tak ada satupun niat jahat yang mampu berdiri tegak di hadapan kebenaran mutlak. Tirta menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Matanya terbelalak liar menyadari bahwa di detik ini, seluruh uang haram dan kekuasaan tiraninya sama sekali tidak memiliki harga untuk sekadar membeli satu tarikan napas keselamatan. Memecah kebisuan mencekam yang menekan batin setiap manusia di lapangan itu, kakek Suro akhirnya membuka suara untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Suaranya tidak terdengar parau atau rapuh layaknya pria renta kelaparan, melainkan menggelegar dahsyat menyerupai resonansi guntur purba di dasar ngarai tak berujung, menembus langsung ke relung jiwa siapapun yang mendengarnya. Sambil menatap tajam menembus pupil mata Tirta yang bergetar hebat, kakek Suro menyatakan dengan nada bariton yang mengiris udara bahwa 10 tahun lalu, seorang anak durhaka telah melempar ayah kandungnya sendiri ke dalam mulut kematian yang paling pekat, mengira bahwa kegelapan hutan angker akan membusukkan tulang belulangnya menjadi pupuk kandang. Kakek Suro melanjutkan kalimatnya dengan ketenangan mematikan, mengungkapkan fakta epik bahwa sang anak lupa jika dari dalam kegelapan pekat di dasar bumilah, intan berlian yang paling bersinar di alam semesta ini ditempa dan dimatangkan oleh waktu. Ia mengikrarkan bahwa alam semesta telah mendekapnya ketika darah dagingnya sendiri meludahinya, dan binatang-binatang suci ini telah memberinya kehangatan ketika rumah mewahnya menendangnya ke jalanan beku. Setiap kata yang meluncur dari bibir sang raja hutan memicu reaksi berantai dari elemen bumi di sekitarnya. Tepat ketika kakek Suro mengangkat tongkat dahan lapuknya yang kini berubah wujud menjadi tongkat pualam putih memancarkan cahaya bintang, ratusan domba emas itu menghentakkan kaki depan mereka secara serentak. Suara hentakan kuku hewan itu terdengar seperti dentuman meriam kosmis. Dalam sekejap mata, tanah berdebu di sekeliling pelataran balai desa meledak, memuntahkan bongkahan-bongkahan emas murni seukuran kepalan tangan orang dewasa, diiringi oleh hujan permata safir, rubi, dan zamrud yang tumbuh bermekaran dari balik aspal layaknya tunas bunga di musim semi. Bongkahan harta karun dari dimensi surgawi itu bertumpuk setinggi bukit dalam hitungan detik, memancarkan kilau abadi yang seketika menyilaukan mata. Nilai dari satu bongkah batu rubi yang dimuntahkan oleh bumi itu saja sanggup melunasi seluruh proyek kasino dan resort mewah milik Tirta ratusan kali lipat. Kekayaan absolut penjaga semesta baru saja dipertontonkan secara brutal, meruntuhkan harga diri sang tiran yang selama ini memuja lembaran uang kertas tak berharga. Melihat gunung emas dan permata abadi yang bermunculan tepat di depan batang hidungnya, kewarasan juragan Tirta hancur lebur tanpa sisa. Keserakahan iblis di dalam otaknya seketika membajak sisa-sisa rasa takutnya. Mengabaikan fakta bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan dewa, Tirta tertawa histeris layaknya orang gila. Ia merangkak maju bagai babi hutan kelaparan, meneriakan pengakuan congkak bahwa semua emas ini adalah miliknya, warisan sah untuknya di atas tanah kekuasaannya. Namun, tepat ketika jari jemarinya yang berhiaskan cincin murahan itu berusaha mencengkeram sebongkah safir biru raksasa, batu permata suci itu memancarkan hawa panas yang menyamai suhu inti kawah gunung berapi. Tirta menjerit melengking, menarik tangannya dengan panik yang luar biasa. Kulit telapak tangannya melepuh hangus terbakar, memancarkan bau daging matang yang menyengat tajam. Dari atas altar gioknya, kakek Suro menatap pemandangan memalukan itu dengan pandangan dingin tanpa belas kasihan. Sang legenda kembali berucap dengan suara yang membekukan aliran darah, menegaskan kepada Tirta bahwa harta semesta hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa seputih kapas, sementara bagi pendosa yang tangannya berlumuran darah orang miskin, harta itu akan menjadi bara neraka jahanam yang akan memanggangnya hidup-hidup. Kakek Suro mengangkat tangannya ke arah langit, bersiap menjatuhkan palu godam keadilan kosmis yang akan mencabut segala kekuasaan, kewarasan, dan kehormatan semusang anak durhaka hingga ke akar-akarnya. Roda nasib telah berputar 180 derajat, dan kini, protagonis suci itu memegang kendali mutlak atas kiamat kecil yang akan segera meluluhlantakkan dinasti kesombongan Juragan Tirta untuk selama-lamanya. Tangan kanan kakek Suro yang selama 10 tahun terakhir selalu gemetar menahan perihnya udara malam dan kejamnya gigitan nyamuk hutan, kini terangkat membelah udara dengan otoritas absolut yang seolah mampu menghentikan rotasi bumi pada porosnya.
Gerakan sederhana nan lambat dari sang raja hutan tanpa mahkota itu memicu resonansi magis yang maha dahsyat. Ratusan domba suci yang mengelilinginya merespons dengan mengembik bersahutan, menghasilkan harmoni nada kosmis yang memancarkan pilar-pilar cahaya keemasan semakin terang hingga menembus lapisan stratosfer. Cahaya surgawi itu melengkung turun bak air terjun ilahi, membentuk sebuah kubah energi transparan raksasa yang mengurung seluruh area balai desa. Di dalam kubah suci tersebut, hukum fisika duniawi kehilangan pijakannya. Gravitasi terasa menekan dada para pendosa hingga mereka sulit bernapas, sementara oksigen yang dihirup terasa setajam silet es bagi paru-paru mereka yang selama ini terbiasa menghirup udara kesombongan. Juragan Tirta yang masih merintih memegangi telapak tangannya yang melepuh hangus akibat memegang permata suci, kini mendongak dengan tatapan nanar, menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam ruang pengadilan semesta di mana uang haramnya tidak lebih berharga dari kotoran lalat. Hukuman kosmis dari alam semesta tidak datang dalam bentuk tebasan pedang atau hantaman fisik, melainkan melalui pelucutan martabat yang jauh lebih brutal dan menyiksa kewarasan. Di bawah tatapan mata elang kakek Suro yang membekukan darah, kemewahan menjijikan yang melekat pada tubuh Juragan Tirta mulai mengalami pembusukan gaib secara instan. Cincin-cincin berlian, rubi, dan emas murni seukuran kelereng yang melingkar erat di jemari gemuknya tiba-tiba berdesis mengeluarkan asap hitam. Logam-logam mulia kebanggaan sang tiran itu secara magis bertransformasi menjadi besi rongsokan berkarat yang bobotnya bertambah ratusan kali lipat. Besi-besi berkarat itu menyusut menjepit tulang jarinya dengan kekuatan mesin pres, membuat Tirta menjerit melengking sejadi-jadinya saat kulit tangannya melepuh dan berdarah. Namun, siksaan itu hanyalah hidangan pembuka. Setelan jas sutra berwarna perak senilai ratusan juta rupiah yang membalut tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang dibakar. Warnanya memudar menjadi kecoklatan kotor, jahitannya terlepas beringas, dan kain mahalnya bermutasi menjadi goni usang yang dipenuhi lubang sisa gigitan tikus. Aroma parfum Mas Paris yang memabukkan itu seketika lenyap, digantikan oleh bau pesing menyengat, aroma bangkai membusuk, dan anyir lumpur kotor, bau yang sama persis dengan yang ia paksakan untuk dicium oleh ayahnya selama 10 tahun terakhir. Keadilan semesta tidak hanya berhenti di pelataran balai desa yang kini dibanjiri lautan permata dan emas murni. Gelombang kejut keemasan merambat beringas menembus tanah, melesat bagai naga bawah tanah menuju puncak bukit tempat kediaman megah Juragan Tirta berdiri pongah menantang langit. Dari kejauhan, seluruh warga desa yang sebelumnya bersujud ketakutan, kini perlahan mengangkat kepala mereka dengan mata terbelalak lebar, menjadi saksi hidup atas kiamat lokal yang menimpa sang diktator. Awan pekat berkumpul secara spesifik hanya di atas rumah Pualam tersebut, melepaskan satu sambaran petir ungu bercabang raksasa yang menghantam tepat di tengah atap kubah marmernya. Suara ledakan menggelegar membelah angkasa, disusul oleh gempa lokal berkekuatan tinggi yang meremukkan fondasi bangunan haram tersebut. Dalam hitungan kurang dari 10 tarikan napas, istana megah yang dibangun dari tetesan keringat dan darah warga miskin itu runtuh berantakan layaknya istana pasir rapuh yang diterjang ombak pasang, rata dengan tanah, dan berubah menjadi gundukan debu kelabu yang tertiup angin tanpa menyisakan satupun batu bata yang utuh. Seluruh rekening, sertifikat tanah palsu, dan brankas emas di dalamnya hangus menjadi abu kosmis tak bernilai. Di tengah ratapan memilukan sang tiran yang kini bergulingan pasrah di atas kubangan lumpur, mengenakan pakaian gembel busuk yang jauh lebih hina dari wujud ayahnya sebelumnya, kakek Suro melangkah pelan menuruni altar batu gioknya. Tiap langkah kakinya yang tak beralas menyentuh aspal, bunga-bunga teratai bercahaya mekar seketika menyambut telapak kakinya yang suci. Kakek Suro berdiri menjulang tepat di atas tubuh gemetar Tirta yang kini meringkuk layaknya cacing kepanasan. Dengan suara bariton yang tak lagi menyiratkan amarah melainkan keheningan absolut yang mematikan, sang legenda menyatakan bahwa alam semesta tidak pernah tidur, dan setiap tetes air mata orang tak bersalah yang jatuh ke bumi akan ditagih kembali dengan lautan darah kehancuran. Kakek Suro berbisik tajam, suaranya menggema langsung di dalam tengkorak Tirta, mengingatkan sang anak durhaka bahwa 10 tahun lalu ia menyebut ayahnya sebagai kotoran pembuat sial yang pantas membusuk di hutan, dan kini, atas nama keadilan abadi, hutan itu telah datang untuk merampas segala bentuk kewarasan, kekayaan,
dan kemanusiaan sang tiran, meninggalkannya sebagai cangkang kosong yang akan mengemis belas kasihan pada angin dan bayangannya sendiri hingga akhir hayat. Berbanding terbalik dengan neraka jahanam yang kini secara mutlak menelan jiwa dan raga Tirta, kakek Suro memalingkan wajahnya yang memancarkan pendar keagungan dewa, menatap lembut ke arah Kirana yang masih terduduk takjub di sudut lapangan. Aura kosmis di sekitar sang raja hutan mereda, berubah menjadi kehangatan sejuk layaknya pelukan seorang ayah. Kakek Suro mengulurkan tangan kanannya, dan seketika itu pula, ratusan domba emas yang sedari tadi berdiri siaga, menundukkan kepala mereka secara serentak dan membungkukkan kaki depan mereka menyentuh tanah, memberikan penghormatan ksatria tertinggi kepada gadis berhati malaikat bersahaja tersebut. Kirana, dengan air mata haru yang menetes membasahi pipinya yang telah kembali bersih bersinar, merasakan aliran energi cinta kasih alam semesta memenuhi rongga dadanya. Di tengah puing-puing kecongkakan duniawi yang baru saja dihancurkan secara hiperbolis dan tak terbantahkan, sebuah era baru kekuasaan suci bersiap untuk dideklarasikan, memastikan bahwa roda takdir telah benar-benar berputar, mengangkat yang tertindas ke puncak keabadian dan membenamkan yang serakah ke dasar palung penderitaan terdalam. Langit sore di atas puing-puing istana Pualam yang kini rata dengan tanah itu seakan menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah tirani keserakahan yang selama ini mencekik nadi pedesaan. Di pelataran balai desa yang kini telah disucikan oleh pendaran cahaya keemasan, badai murka kosmis perlahan mereda, menyisakan sebuah realitas baru yang sangat mematikan bagi sang antagonis. Ratusan buldoser dan ekskavator bernilai miliaran rupiah yang sebelumnya didatangkan dengan sombong untuk mengoyak jantung hutan angker, kini telah menjadi monumen kebodohan yang abadi. Dalam hitungan detik, aura suci yang memancar dari ratusan domba emas itu meresap ke dalam pori-pori baja alat-alat berat tersebut, mengoksidasi logam kerasnya hingga berkarat, lapuk, dan rapuh bagaikan kerupuk yang terendam air hujan. Mesin-mesin diesel yang mengaum garang itu mati total selama-lamanya, membungkam ambisi Juragan Tirta yang kini tertelungkup tak berdaya di atas kubangan lumpur kotor, meratapi kekalahannya yang absolut tanpa sisa sedikit pun harga diri yang bisa dipertahankan. Hukuman semesta nyatanya tidak berhenti pada kehancuran harta benda duniawi semata, melainkan merayap naik menggerogoti sisa-sisa kewarasan di dalam tempurung kepala sang tiran. Juragan Tirta, pria congkak yang dulunya terbiasa berjalan di atas karpet sutra Persia sambil menyesap sampahnya jutaan rupiah, kini merangkak dengan lutut berdarah di atas aspal yang retak. Otaknya yang selama ini dipenuhi oleh angka-angka kekayaan haram, gagal total mencerna kiamat gaib yang meluluh lantakan dinastinya dalam sekali kedipan mata kosmis. Kedua tangannya yang melepuh hangus akibat memegang permata suci kini mengais-ngais tanah basah, mencengkeram gumpalan lumpur pesing, dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri sambil meracau histeris. Ia menangis meraung-raung, mengunyah tanah kotor itu seolah-olah itu adalah kaviar termahal, memohon pengampunan kepada angin kosong yang berhembus melewatinya. Tatapan matanya yang dulu setajam belati kesombongan kini berubah kosong melompong, menyiratkan kehancuran psikologis stadium akhir yang tak akan pernah bisa disembuhkan oleh tabib paling sakti sekalipun di muka bumi ini. Di hadapan puluhan pasang mata warga desa yang dulu selalu ia injak-injak martabatnya, Tirta mempertontonkan titik terendah dari kehinaan seorang anak manusia yang dikutuk oleh alam semesta. Pakaian compang-camping berbau bangkai yang kini melekat di tubuh gemuknya menjadi seragam abadi kegilaannya. Ia bangkit berdiri dengan langkah sempoyongan, memunguti sisa-sisa plastik kotor dan dedaunan busuk, lalu menyimpannya rapat-rapat di dalam saku celananya seraya berbisik liar bahwa itu adalah sertifikat tanah miliknya. Namun, pembalasan karma yang paling puitis dan menyayat hati terjadi saat pita suaranya yang serak tak lagi mampu merangkai kata-kata manusia. Sebagai balasan atas sumpah serapahnya yang selalu menyamakan sang ayah dengan hewan pembuat kotoran, kutukan suci itu membungkam lisan Tirta secara mutlak. Setiap kali ia berusaha berteriak memaki, yang keluar dari kerongkongannya hanyalah suara embikan nyaring yang sangat menyedihkan. Bek, bek, suara seekor domba cacat yang tersesat dan kelaparan. Sang tiran lalim itu akhirnya berjalan tertatih-tatih meninggalkan pelataran desa, menjauh menjadi gembel gila yang akan menghabiskan sisa umur rentanya dengan mengais tempat sampah sambil terus mengembik, menjadi legenda hidup tentang betapa mengerikannya karma bagi seorang anak durhaka.
Mengabaikan bayangan menyedihkan sang anak kandung yang perlahan lenyap di telan kegelapan senja, kakek Suro memutar tubuhnya yang kini memancarkan keagungan purna. Tongkat pualam putih di tangannya mengetuk pelan ke atas altar batu giok, menciptakan riak gelombang energi yang menenangkan setiap detak jantung di tempat itu. Sang Raja Hutan tersenyum sangat teduh, sebuah ekspresi langka yang mengusir seluruh awan mendung di atas desa, dan melangkah lembut mendekati Kirana. Gadis yatim piatu itu masih bersimpuh di atas tanah. Tubuh mungilnya bergetar hebat bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena luapan haru yang tak terbendung. Domba jantan berbulu emas murni yang merupakan pemimpin kawanan suci itu berjalan mendahului kakek Suro, menundukkan kepalanya yang megah, lalu dengan sangat manja menggesekkan hidungnya yang bersinar hangat ke pipi Kirana, menghapus sisa-sisa debu penderitaan yang pernah menodai wajah polos nan tulus tersebut. Kakek Suro membungkukkan badannya yang tinggi tegap, mengulurkan kedua tangannya yang kini sehalus pualam suci, dan membimbing Kirana untuk bangkit berdiri sejajar dengannya. Suara kakek Suro mengalun selembut melodi harpa surgawi saat ia berucap, memecah keheningan dengan deklarasi keabadian yang menggetarkan sukma. Ia menatap lekat ke dalam mata bulat Kirana, menyatakan bahwa ikatan darah seringkali hanyalah ilusi yang membelenggu jiwa, sementara ketulusan murni yang lahir dari pengorbanan tanpa pamrihlah yang sesungguhnya membentuk silsilah keluarga sejati di mata alam semesta. Kakek Suro mengusap puncak kepala gadis itu dengan penuh kasih sayang seorang ayah, mengumumkan kepada seluruh makhluk gaib dan manusia di sana bahwa mulai detik ini, Kirana bukan lagi seorang gembel pemungut sisa panen, melainkan cucu pewaris tunggal dari tahta alam semesta, sang ratu suci yang akan mewarisi seluruh kunci menuju hutan angker, yang kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi hutan nirwana, surga tersembunyi yang menyimpan mata air awet muda dan permata kebahagiaan abadi. Deklarasi suci itu disambut oleh sorak-sorai angin pegunungan dan tarian cahaya dari ratusan domba emas yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, dari arah perbatasan hutan di kejauhan, pepohonan mahoni purba yang sebelumnya tampak menyeramkan meranggas dan berbunga dengan kelopak-kelopak cahaya berpendar rona merah jambu dan biru safir. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari jalinan akar kristal dan ditaburi bunga teratai bercahaya terbuka secara magis, menyambut kepulangan sang penguasa bersama pewaris barunya. Tanpa menoleh lagi pada dunia manusia yang penuh dengan intrik keserakahan fana, kakek Suro menuntun tangan kecil Kirana, melangkah beriringan menapaki jalan keabadian tersebut, diiringi oleh barisan ratusan domba emas yang menjadi pasukan pelindung tak tertembus. Begitu siluet mereka menembus tirai kabut bercahaya, jalan setapak kristal itu menutup perlahan, mengunci perbatasan hutan nirwana dari pandangan duniawi untuk selama-lamanya. Tirai penderitaan telah tertutup rapat, digantikan oleh kebahagiaan abadi di alam surgawi bagi sang malaikat kecil penolong, dan meninggalkan pelajaran kosmis yang akan terus diceritakan secara turun-temurun oleh warga desa tentang sang Raja Hutan yang pernah menyamar menjadi gembel renta, bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan keadilan semesta tak akan pernah salah menghukum jiwa yang tersesat.